Anak-anak kami di kelas 9B, hari ini kita akan masuk bab kedua. Materi kita di kelas 9, topik persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, bentuk umum ini penting untuk kamu pahami, penting untuk kamu kenal. Karena nanti ketika kamu ketemu persamaan-persamaan matematika tiba-tiba ada bentuk seperti ini, nanti kamu tentu akan memilih penyelesaian apa yang akan kamu lakukan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini adalah mencari himpunan penyelesaian, artinya nilai-nilai x yang memenuhi kepada persamaan ini. Nah, jadi contoh-contoh persamaan kuadrat ini seperti ini, ya. Beberapa contoh persamaan kuadrat ini adalah misalnya x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Dalam hal ini A-nya adalah koefisien x kuadrat yaitu 1. B-nya adalah koefisien x yaitu berapa? Minus 5. C-nya adalah 6. C-nya yang koefisien dari x pangkat 0. Oke. Kemudian contoh yang kedua misalnya 3x pangkat 2 tambah 8x kurang 10 sama dengan 0. Ini pun persamaan kuadrat. Artinya persamaan kuadrat ini variabel x-nya paling tinggi berpangkat 2, ya. Di sini juga ada simbol sama dengan. Nah, itu namanya persamaan kuadrat. Nah, berarti di sini A sama dengan 3, B-nya berapa? B-nya 8, C-nya berapa? C minus 10. Nah, misalnya ini pun persamaan kuadrat. Minus x kuadrat tambah 4x kurang 3 sama dengan 0. A-nya berapa? Minus 1. B-nya berapa? 4. C-nya minus 3. Nah, jadi hari ini kita akan belajar nilai-nilai x yang memenuhi kepada sebuah persamaan kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh soal. Kalau kamu perhatikan persamaan kuadrat ini, x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya minus 5, C-nya 6. Nah, kita disuruh mencari nilai-nilai x yang memenuhi kepada persamaan kuadrat ini. Artinya sebenarnya adalah cari dari banyak bilangan real yang memenuhi kepersamaan ini. Jadi kamu boleh uji satu persatu. Misalnya uji x sama dengan 0. 0 kuadrat, begitu ya. Kurang 5 kali 0 tambah 6. Apakah sama dengan 0? 0 kuadrat kan 0. 0 kurang 0, 0. 0 tambah 6, 6. 6 tidak sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 bukan himpunan penyelesaian. Coba ambil x-nya minus 1 misalnya. Min 1 pangkat 2 kurang 5 kali min 1 tambah 6, apakah sama dengan 0? Ini 1 tambah 5 tambah 6. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tidak sama dengan 0. Sehingga min 1 bukan himpunan penyelesaian. Nah, kemudian kita cari x-nya 1. X-nya 1 kuadrat tambah kurang 5 kali 1 tambah 6. Apakah sama dengan 0? 1 kurang 5 tambah 6. 1 kurang 5 kan minus 4. Minus 4 tambah 6, 2. 2 tidak sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 1 bukan himpunan penyelesaian. Nah, kemudian kita cari X sama dengan 2. Oke, kita substitusi 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6. Apakah sama dengan 0? 2 kuadrat berapa? 4. Kurang 10 tambah 6. Apakah sama dengan 0? Kita perhatikan 4 kurang 10 minus 6. Minus 6 tambah 6 adalah 0. Berarti 0 sama dengan 0. Sehingga salah satu himpunan penyelesaian adalah 2. Nah, karena ini persamaan kuadrat, paling banyak hanya ada 2. Maka kita cari satu lagi. Coba kita uji 3. Oke, kita uji 3, berarti 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 6. Kita uji apakah sama dengan 0.
3 kuadrat adalah 9 kurang 15 tambah 6. Apakah sama dengan 0? 9 kurang 15 adalah minus 6. Minus 6 tambah 6, 0. 0 sama dengan 0. Berarti sudah ketemu. Nah, himpunan penyelesaian kita adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Artinya 2 dan 3 lah nilai-nilai X yang memenuhi kepada persamaan kuadrat ini. Tetapi apakah mungkin kita mencari banyak nilai X yang memenuhi kepada persamaan kuadrat ini? Kalau kita substitusi minus 10, kita substitusi minus 1000, kita substitusi 1123 misalnya. Kan itu sangat-sangat tidak praktis. Maka apa yang kita lakukan? Nah, hari ini kita belajar mencari himpunan penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Baik, simak berikutnya ini. Nah, kali ini kita akan belajar cara memfaktorkan. Maksud memfaktorkan ini sebenarnya adalah menguraikan bentuk persamaan kuadrat ini menjadi perkalian bentuk-bentuk linearnya. Nanti baru kita cari nilai-nilai X yang memenuhinya, yang kita sebut nanti himpunan penyelesaian. Ada miripnya dengan bagian terakhir yang kita pelajari waktu di bab pertama kemarin. Ya, jadi tetapi hari ini kita fokus memfaktorkannya, koefisien X kuadratnya 1. Jangan dulu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Yang penting koefisien X kuadratnya 1 dulu hari ini supaya kamu makin mahir. Jadi langkah-langkahnya seperti waktu di bab sebelumnya. 2 buah bilangan dijumlah hasilnya koefisien X. Yang ini minus 5 ya. Minus 5 dikali hasilnya ini 6. Nah, bilangan berapa itu 2 buah bilangan dijumlah minus 5 dikali 6? Berapa? Minus 2 minus 3. Kan minus 2 tambah minus 3 minus 5. Minus 2 kali minus 3, 6. Nah, sehingga ini bisa kita tulis X kuadrat kurang 5X tambah 6 bisa kita tulis menjadi apa? X kurang 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. Lihat, X, tulis di sini X kuadrat, ini kan X, di sini X. X kuadrat itu nanti baru di sini ada minus 2 tadi, buat di sini minus 2, di sini ada minus 3, minus 3. Kamu ujilah, pasti akan sama bagian ini dengan bagian ini. Coba kamu uji. X kali X, kita tinggal menguji ya, tapi selanjutnya nggak usah pala kamu uji. X kali X kan X kuadrat. Ya, X kali X kan X kuadrat. Di sini saya tulis, oke, di sini saja. Di atasnya X kuadrat ya. X kali minus 3, minus 3X. Betul ya, minus 2 kali X, minus 2X. Kemudian minus 2 kali minus 3 adalah positif 6. Rapikan, X kuadrat minus 3 minus 2 kan minus 5. Berarti X kuadrat kurang 5X, betul, tambah 6. Sudah betul dengan yang di atas ya. Jadi kita seperti yang saya bilang tadi, tujuan memfaktorkan adalah membuat bentuk kuadrat ini menjadi perkalian bentuk linear. Ini bentuk linear ya nak, berpangkat 1 berpangkat 1. Nah, baru kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini disebut pembuat nol. Pembuat nolnya ini artinya kita kan menginginkan hasilnya 0. Apa yang membuat bagian yang kiri ini 0? Bilangan berapa? 2. Coba lihat. 2 kurang 2, 0. 0 kali berapapun 0. Jadi pembuat nolnya adalah 2. Boleh kita tuliskan dengan cara seperti ini. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Ini kita sebut X yang pertama, karena nanti ada 2X-nya. Satu lagi, apalagi pembuat 0 yang lainnya adalah ini. Kalau 0 ini semua, berarti ini juga dikalikan dengan ini menjadi 0. Berarti X kurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. X yang kedua adalah 3. Sehingga terbukti dengan contoh yang sebelumnya bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Kita masih berlatih ke contoh yang berikutnya. Baik, contoh berikutnya adalah X kuadrat kurang 4X kurang 5. Oke, saya pikir kamu sudah pintar bagian ini. Di jumlah hasilnya berapa? Koefisien X minus 4. Dikali hasilnya berapa? Minus 5. Bilangan berapakah di jumlah hasilnya minus 4 tetapi dikali minus 5? Ayo. Minus 5 dengan 1. Coba.
minus 5 dengan 1. Minus 5 tambah 1 kan minus 4. Minus 5 kali 1 sama dengan minus 5. Sudah betul ya? Tinggal menguraikan bentuk kuadrat ini menjadi X minus 5, kan minus 5 ini, baru kali X, karena ini positif, tambah 1 sama dengan 0. Pembuat 0 yang mana? X kurang 5 sama dengan 0. X yang pertama 5, satu lagi X tambah 1, ini tambah 1 tadi ya, sama dengan 0. X sama dengan minus 1. Sehingga inilah nilai-nilai X yang memenuhi. Himpunan penyelesaiannya boleh tak berurut kamu buat, boleh paling kecil duluan tulis, tidak masalah kalau di himpunan ya. Oke, minus 1 dan 5. Nanti kamu buktikanlah. Coba substitusi min 1 ke sini. Pasti jawabannya 0. Min 1 pangkat 2, 1. Min 4 kali min 1, 4. 1 tambah 4, 5. 5 kurang 5, 0. Terbukti ya. Coba 5. 5 pangkat 2, 25. 4 kali 5, 20. 25 kurang 25. 5 kurang 5, 0. Jadi nanti kalau kamu agak ragu dengan himpunan penyelesaianmu, coba uji ke atas, ke soal semula. Kalau sama dengan 0 setelah kamu substitusi, maka jawabanmu sudah benar. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Jika bentuknya misalnya seperti ini. X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Di sini kan A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya 0. Nah, kalau C-nya 0, kamu nggak usah pakai dengan model-model seperti ini memfaktorkan, meskipun bisa juga, tetapi bagusnya kamu cari faktornya saja dengan cara begini. Keluarkan, di sini kan ada X, di sini ada X, keluarkan X-nya. Dikeluarkan X dari sini 1 berarti tinggal X. Dikeluarkan X dari sini tinggal minus 4. Sama dengan 0 kan, perhatikan. X kali X, X kuadrat. X kali minus 4 kan minus 4X. Jadi pembuat 0-nya adalah X sama dengan 0. Satu lagi, X sama dengan 4. Atau gini, X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 4. Oke, begitu ya. Nah, kalau misalnya begini, nomor 4, contoh 4. 3x kuadrat kurang 21x sama dengan 0. Oke, berarti kamu keluarkan berapa? Ini kan 3 dengan 21 ada faktornya. Atau sama-sama bagi 3 dulu. Sama-sama bagi 3. Oke, bagi 3, x kuadrat kurang bagi 3, 7x sama dengan 0. Kemudian faktorkan, keluarkan x, tinggal x kurang 7 sama dengan 0. Berarti pembuat 0 yang pertama adalah ini, x sama dengan 0. Pembuat 0 yang kedua adalah x kurang 7 sama dengan 0, x sama dengan 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 7. Baik, satu contoh terakhir yang akan saya berikan untuk kalian. Oke, berikutnya 6 tambah P kurang P kuadrat sama dengan 0. Nah, kali ini kan kamu perhatikan koefisien dari berpangkat 2-nya kan minus 1. Kalikan aja dengan minus 1 dulu. Nah, semuanya ini kalikan dengan minus 1 supaya lebih mudah nanti kamu menyelesaikan. Nah, boleh saja sih dengan minus 1 pun tak apa-apa. Min P kuadrat kali minus 1 kan P kuadrat. P kali minus 1 kan minus P. 6 kali minus 1 kan minus 6. Nah, tinggal kita memfaktorkan. Dua buah bilangan dijumlah hasilnya berapa? Minus 1. Dikali hasilnya berapa? Minus 6. Bilangan berapakah itu? Berarti minus 3 dengan 2. Minus 3 tambah 2 kan minus 1. Minus 3 kali 2 kan minus 6. Jadi faktornya ini adalah P minus 3 kali P tambah 2 sama dengan 0. Pembuat 0-nya yang mana, nak? P kurang 3 sama dengan 0, berarti P sama dengan 3. Satu lagi, P tambah 2 sama dengan 0, P sama dengan minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 dan 3. Atau ini P yang pertama, ini P yang kedua. Terserah yang mana P yang pertama, P yang kedua ya. Yang penting kita memahami bahwa 3 dan minus 2 adalah nilai-nilai yang kalau kita substitusi ke sini, maka hasilnya menjadi 0. Nah, ada soal khusus sih sebenarnya yang kamu harus tahu. Misalnya soalnya bentuk begini. X kuadrat
kurang 16 sama dengan 0. Kalau kita pakai cara memfaktorkan yang tadi kan berarti harus kita buat maksud saya dua buah bilangan dijumlah, ini kan x kuadrat tambah 0x. Koefisien x-nya kan 0, maka kamu buat di sini 0. Kemudian c-nya minus 16. Dijumlahkan hasilnya 0 dikali hasilnya minus 16. Bilangan berapakah itu? Itu adalah bilangan 4 tambah minus 4 kan 0. 4 kali minus 4 minus 16. Jadi faktor yang ini adalah x tambah 4 kali x kurang 4 sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah minus 4. X yang kedua adalah berapa? 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 4 dan 4. Tetapi saya mau kasih tahu sama kalian, jika ketemu nanti bentuk-bentuk soal seperti ini, bentuk umum begini, lihat. X kuadrat kurang y kuadrat seperti ini. Ini pangkat 2 di sini ada tanda kurang. Faktornya ini tinggal lebih cepat begini saja. X kurang y, ini ikuti aja, kali x tambah y. Contohnya yang ini tadi, x kuadrat kurang 16. X kuadrat kurang 16, ini kamu ubah dulu menjadi x kuadrat. 16 ini kan 4 pangkat 2. Oke, bentuknya kan sudah x kuadrat, y kuadrat, 4 kuadrat. Bentuknya sudah sama, jadi waktu memfaktorkannya tinggal buat begini. X kurang 4 kali x tambah 4. Oke. Itu dia ya. Kalau disuruh sama dengan 0 tadi, ketika sama dengan 0 soalnya, nah sama dengan 0, maka kita akan peroleh jawabannya x kurang 4 sama dengan 0. X yang pertama adalah 4, x yang kedua adalah minus 4. Sama ya. Sama himpunan penyelesaiannya 4 dan minus 4 kan di sini tadi 4 dan minus 4 juga ya. Nah, jadi ini harus kamu pahami bahwa untuk bentuk-bentuk khusus seperti itu kamu harus bisa cepat memikirkannya. Contohnya begini. Kalau x kuadrat kurang 8 atau 64 lah dulu. 64 sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya ini? X kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Ini kan x kuadrat kurang 64 ini adalah berapa? 8 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga waktu menyelesaikannya ini adalah x kurang 8, x tambah 8 sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah 8, x yang kedua adalah minus 8. Terserah mana x pertama, x yang kedua. Yang penting himpunan penyelesaiannya adalah 8 dan minus 8. Kalau misalnya begini, ayo perhatikan ini. X kuadrat kurang 8. Nah, bagaimana membuatnya ini? Harus kamu buat menjadi x kuadrat kurang 8. Ini kan akar 8 pangkat 2. Bentuknya kan harus pangkat 2 seperti ini. X kuadrat di sini 8 pangkat 2. Tetapi ini kan 8 bukan 64. Jadi x kuadrat kurang akar 8 pangkat 2. Jadi faktornya ini menjadi apa? X kurang akar 8 kali x tambah akar 8 sama dengan 0. X yang pertama adalah akar 8. X yang kedua adalah minus akar 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2, betul ya? Kita udah pelajari sebelumnya. Akar minus 8 itu berapa? Minus 2 akar 2. Ini x yang pertama, ini x yang kedua. Saya pikir kamu sudah paham, maka kamu akan belajar kali ini memfaktorkan jika koefisien x kuadratnya adalah 1. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati.